Salam jumpa bersama dengan saya Philip Imbir dalam program kita Roadshow dan Talkshow di Provinsi Papua Barat Daya. Dan bersama-sama dengan Bapperida Provinsi Papua Barat Daya, kami Melayu Nation Videomaker melaksanakan tur di wilayah adat yang ada di Papua Barat Daya. Dan setelah dari air panas Kampung Persiapan Malasigi, saya sekarang ada di salah satu spot sejarah yang cuma dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Tambrau. Dan di belakang saya ada beberapa peninggalan dari Perang Dunia Kedua dari Amerika dan juga waktu itu melawan dengan Jepang di wilayah Kabupaten Tambrau, tepatnya di Werur dan sekitarnya. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan seorang anak muda, tokoh yang mempunyai ulayat dan wilayah di mana tank dari peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua ini. Saya sapa langsung di saat ini. Selamat siang kakak. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat ya. Ya. Biar lebih jelas saya langsung perkenalkan narasumber kita dan kakak yang langsung akan perkenalkan nama dan aktivitas sehari-harinya di tengah-tengah masyarakat. Silakan kakak sambil lihat di kamera. Baik, shalom, selamat sore. Nama lengkap saya Multatuli Sakeus Sundoy. Nama sehari-hari dipanggil Sakeus. Ya, aktivitas saya sehari-hari adalah staf pada distrik Bikar, Kabupaten Tambrau, dan kegiatan saya di kampung sehari-hari adalah sebagai seorang penatua atau majelis jemaat pada Jemaat Alfa Omega Ismambo. Ya, mungkin itu sepintas terkait perkenalan kita ya. Perkenalan Kak, kalau boleh tahu berarti keluarga sama kakak Yusak ya? Kakak Yusak, kakak kandung. Wah, berarti ini senior saya kakak Yusak. Senior kita di belantara ya kakak ya. Dan luar biasa kita dipertemukan di roadshow ini. Dan pemirsa di rumah, kita akan kembali lagi bersama dengan kakak kita, kakak Sundoy di sini. Namun sebelumnya kita akan lihat pariwara berikut ini. Ya, kembali lagi pemirsa di rumah bersama dengan saya Philip Emir dalam program kita Roadshow dan Talkshow di wilayah Papua Barat Daya dan masih di lokasi tank peninggalan Perang Dunia Kedua dan narasumber kita kakak Sakeus. Kita akan bertanya langsung dengan kakak Sakeus sendiri sebagai pemilik ulayat dan pengelola tempat tank di sini. Namun sebelumnya kita tahu bahwa tank yang ada atau bandara yang ada di wilayah Kabupaten Tambrau ini merupakan sejarah besar bagi bangsa ini, bahkan bagi kita yang ada di Papua Barat Daya. Tapi kan kita cuma dengar, dan kali ini kita ada di tempat di mana sejarah itu ada, yang kita dengar cerita, dan sudah sama-sama juga dengan kakak Sekus. Kita langsung tanya saja sehingga kita dapat informasinya langsung akurat. Dan sama-sama dengan kakak Teus, kakak mungkin bisa berbagi kepada saya dan pemirsa di rumah awal tank ini sendiri ada di sini itu dalam sejarah cerita yang kita baca dengar itu kan menurut versi kita, tapi mumpung kakak Seko sendiri yang tahu tinggal di sini sebagai pemilik ulayat bisa berbagi dan bisa kita tahu bersama-sama. Silakan kak. Iya, jadi tank-tank atau panser yang ada berjumlah 5 buah di sini, ya, itu menurut cerita orang tua, ya, bahwa ini adalah peninggalan Amerika setelah Perang Dunia Kedua, dan kemungkinan besar ini adalah bengkel ya, bengkel untuk tank-tank. Jadi mungkin di saat tank-tank ini rusak, diseret atau ditarik untuk diperbaiki di sini. Jadi mungkin itu sekitar tahun 1939 sampai 1945. Waktu itu perang Katak, waktu itu istilahnya Jenderal MacArthur. Yang sebelumnya Bandara Werur dikasih nama MacArthur, namun sekarang telah dirubah kembali ke nama kampung Werur itu sendiri. Bandara Werur sekarang ya. Jadi mungkin itu sekilas terkait dengan tank-tank yang ada di sini. Dan
menurut cerita juga bahwa di sini juga ada tersimpan aftur. Wow. Makanya sampai saat ini saya melarang untuk keluarga besar. Ya. Jadi sebenarnya pemilik ulayat, saya bagian dari pemilik ulayat. Saya bukan pemilik ulayat, Bagian ya. namun saya adalah bagian. Jadi pemilik ulayat tempat atau posisi Teng-Teng ini adalah marga Yekese, yang sebagian dari marga itu sudah kembali ke marga aslinya, itu marga Yesubut. Dan saya sendiri Sundoy, ada punya asal usul dari turunan itu ya. Nah, jadi saya bagian dari turunan itu. Wow. Jadi mungkin seperti itu. Ya. Dan menurut cerita marga Yekese bahwa tempat ini mungkin sebelumnya milik marga Yeblo, ya. Namun setelah musdat sudah diserahkan sepenuhnya ke marga Yekese. Dan sekarang yang mengelolanya atau yang memiliki ulayat di sini adalah marga besar Yekese Yesubut. Jadi mungkin seperti itu. Dan di dalamnya juga kakak selaku Sundoy ya, juga ada. Saya Sundoy punya turunan dari situ. Wow, luar biasa ya pemirsa di rumah. Bapak Gubernur juga Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat Daya. Juga kalau dinonton oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tambrau, Bapak PJ Bupati. Kami berharap cerita yang kami baru dapat dari kakak Saikus ini menjadi catatan sebenarnya buat kita, sehingga harapan kita ke depan Dinas Pendidikan mungkin ya, bukan saja di Papua Barat Daya tapi di bangsa ini bisa dimasukkan, sehingga apa yang kita dengar cerita dalam sejarah itu bukan saja cerita yang kita dengar, tapi mari kita belajar langsung di Kampung Werur bersama dengan kakak Saikus di sini. Dan kakak terima kasih. Beberapa informasi yang saya dapat dan juga menambah sebenarnya ilmu buat kami teman-teman, bahkan masyarakat Papua Barat Daya secara umum, dan khususnya masyarakat mungkin yang ada di Tambrau sini juga yang belum tahu bisa datang di sini ya kakak ya. Ya. Mungkin saya klarifikasi sedikit terkait dengan tempat ini. Jadi tempat ini wilayah administrasinya masuk Kampung Esmambo. Oh, Esmambo, bukan Werur ya, ya? Oh, Esmambo. Memang ya. Sebelumnya, sebelum pemekaran, memang daerah ini masih masuk wilayah Bikar. Iya, waktu itu masih Werbes. Daerah ini masih masuk wilayah Werbes yang adalah distrik Bikar. Namun setelah pemekaran, sudah ada batas-batas wilayah dan daerah ini sekarang masuk ke Kampung Esmambo, distrik Puar. Distrik Puar. Baik. Kakak Sekeus dan pemirsa di rumah, kita akan kembali lagi bersama dengan kakak Sekeus, dan saya sendiri sudah mulai tertarik untuk masih belajar dan bertanya lagi dengan kakak Sekeus, tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Philip Ember dalam roadshow kita di Kabupaten Tambrau, tepatnya di wilayah peninggalan sejarah. Ada beberapa teng, kurang lebih ada 5 yang kalau bahasa Papua, bahasa kita bilang ototeng kayak itu ya, begitu ya. Dan itu sebenarnya viral dan luar biasa sekali, dan saya masih bersama dengan kakak Sekeus di sini. Kakak izin, saya ingin bertanya, diskusi dengan kakak terkait dengan pengelolaan tank ini sendiri. Apakah sejauh mana ini sudah dikelola oleh keluarga, dari kapan, dan siapa yang memperkarsai, sehingga kalau kita tempat duduknya kan sudah bagus sekali, tapi ya kalau kita masuk dari depan tadi kan ada banyak sekali daun-daun yang sudah tutupi jalan masuk dan kelihatannya tidak terawat begitu baik. Mungkin kita bisa dapat informasi dari kakak sehingga ke depan tata pengelolaan dan status dari pemilikan spot tank di sini juga bisa lebih baik dan kita tahu sama-sama. Silakan kakak. Baik, jadi awal pembangunan Bronjong ya, untuk situs Perang Dunia Kedua atau tank atau panser yang lebih dikenal dengan panser. Ini awal dibangun itu pemerintah bilang nanti setelah dibangun akan dikelola oleh pemilik ulayat dan juga masyarakat sekitar.
Namun setelah pembangunan Bronjong ini tahap pertama selesai, kemudian ini tahap kedua, Ya. sampai sekarang belum ada pembicaraan dengan pemilik ulayat dan juga masyarakat setempat terkait dengan tata cara atau teknis pengelolaan aset wisata atau objek wisata ini. Ya. Ya, dan kita berharap pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata ya kalau bisa tempat ini bisa dijadikan situs wisata yang benar-benar dikenal bukan cuma oleh wisatawan lokal tapi mancanegara, karena ini situs peninggalan Amerika. MacArthur itu dikenal hampir seluruh dunia. Nah, kenapa situs ini tidak dikenal? Iya, betul. Nah, karena saya sebenarnya jujur secara pribadi saya kecewa dan menyesal karena Bandara Werur itu diganti dengan nama Werur. Seharusnya saya mau MacArthur supaya nama itu bisa menarik para wisatawan untuk datang ke Kabupaten Tambrau karena nama itu familiar, nama itu sangat dikenal di seluruh dunia. Karena MacArthur ini dia bukan hanya di Papua tapi hampir seluruh Indonesia dia ada di situ. Nah, makanya saya bukannya memprotes, tetapi saya sedikit kecewa dengan pergantian nama itu. Saya berharap ya ke depan mungkin Dinas Pariwisata bersama masyarakat setempat mungkin bisa berpikir untuk mengembalikan nama itu ke MacArthur supaya dengan nama itu dunia bisa mengenal nama itu MacArthur. Oh berarti pernah MacArthur ada di sini, pernah berperang di sini. Pasti nama itu akan menarik wisatawan untuk datang ke sini. Wisatawan itu ya. Dengan artinya tanpa kita undang pasti dengan nama itu saja mereka sudah bisa tertarik untuk datang. Harus datang ya betul. Jadi kita berharap Dinas Pariwisata bersama masyarakat Bikar pada umumnya dan juga masyarakat sekitar sini mungkin bisa duduk bersama untuk merevisi kembali nama Bandara Werur itu kembali ke MacArthur dan kalau bisa diatur bagaimana supaya penyelesaian adatnya cepat diselesaikan supaya bandara itu bisa berfungsi kembali untuk menunjang potensi-potensi wisata yang ada di sini. Termasuk ke Panser atau Tank di sini. Iya, Kakak, terima kasih. Saya kembali lagi, Kak. Terkait dengan spot wisata yang ada, Kakak dan saya duduk di sini, status kepemilikan tempat ini sendiri masih tadi di turunan dari keluarga SCG itu atau Yeblo ataukah Sendoy seperti apa? Iya, jadi untuk status kepemilikan atau hak ulayat tempat ini, tempat yang sekarang kita duduk ini, tempat Panser ini atau Tank ini sekarang sudah menjadi milik marga YKS Yesubut. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya sendiri Sundoy adalah bagian dari marga itu. Luar biasa. Kakak, ini kan sudah tertata seperti ini, namun kelihatan tidak terawat. Tadi kakak sempatkan sedikit kekecewaan kepada dinas terkait ya. Tapi kita boleh tahukah kalau sebelumnya bahkan sesudahnya kita ada di sini ke depan nanti kalau masyarakat yang mau datang, ini sudah nonton pasti viral kita yakin ya. Kalau masyarakat datang ke sini tarifnya seperti apa? Datang di sini per orang, per kepala atau per kendaraan? Iya, untuk tarif memang sampai saat ini karena belum ada pembicaraan antara pemerintah dan juga masyarakat sekitar dan juga pemilik ulayat. Sebab itu sampai saat ini memang belum ada tarif khusus yang kita taruh untuk para wisatawan atau siapa saja yang mau berkunjung ke sini. Tapi kita berharap harus ada, Kakak. Karena ini unik sekali. Saya sendiri tuh saya berharap ke depan masyarakat bersama atau pemerintah kalau bisa secepat mungkin buat pertemuan dengan masyarakat sekitar dan juga pemilik ulayat untuk menjelaskan pengelolaan tempat ini, karena yang saya dengar yang membangun ini adalah Bapak mantan Wakil Bupati, Bapak Mesak Yekwam. Nah, cuman sampai hari ini tadi saya bilang bahwa belum ada pertemuan antara Bapak Mesak Yekwam ataupun pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dengan pemilik ulayat dan juga masyarakat sekitar terkait dengan pengelolaan tempat ini. Masih ngambang. Jadi masih ngambang. Jadi siapa datang kadang ke Marga YKS, kadang ke Werur ya, di Werur yang antar seperti sekarang. Saudara-saudara dari Werur.
dari penjelasan kakak kepada kita nih ya, Bapak Gubernur, Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi dan juga Kabupaten bersama juga mungkin bisa bersama dengan anak-anak Tambrau yang hari ini ada di DPR ya. Harusnya ini diproteksi sehingga hal-hal yang menjadi dasar tetapi juga spot bahkan identitas kita di sini tuh bisa diproteksi baik dan sehingga ini tidak lama-lama ya gitu, lebih cepat sehingga kalau kita lihat kalau di Kali Kaca kemarin bahkan di air panas kita lihat masyarakatnya kelola dan bagus sekali menambah income buat kampung masyarakat dan juga masyarakat di wilayah distrik itu bisa berkembang jauh lebih baik. Kakak Sekos dan pemirsa di rumah, kita akan lanjut lagi namun kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Philip Emir, pemirsa di rumah dalam roadshow dan talkshow di Provinsi Papua Barat Daya bersama dengan pemerintah Bapperida Provinsi Papua Barat Daya. Saat ini kami ada di Kabupaten Tambrau, tepatnya di spot wisata ada Panser dan juga langsung bersama dengan kakak Sakeos selaku pengelola dan juga salah satu dari pemilik wilayah di mana Panser atau tank ini ada. Kita sudah cerita dengar banyak sekali dari kakak Sakeos terkait dengan sistem pengolahan, tetapi juga beberapa potensi lainnya yang adalah salah satunya menjadi sejarah bagi bangsa ini, bahkan bagi masyarakat Papua Barat Daya juga untuk masyarakat yang ada di wilayah Werur dan juga Esmambo. Dan sudah pada sampai di penghujung acara kita, namun sebelumnya saya masih bersama dengan kakak Sakeos memberikan kesempatan. Mungkin kakak tadi saya sempat tanya tapi saya belum dapat. Mungkin terakhir kakak, kalau kita ke wisata Panser di sini, apa yang harus kita jaga dan apa yang tidak boleh kita lakukan di tempat ini? Keunikan di spot di sini, silakan kakak. Iya, kalau untuk hal-hal goib memang tidak ada. Pantangan-pantangan begitu tidak ada. Untuk daerah ini tidak ada. Orang Tambrau netral. Oh, luar biasa ya. Cuman Tambrau ini kan dia masih mentah. Ya, Hutannya masih mentah. alami sekali ya. Oleh sebab itu kadang ini kejadian-kejadian yang sering terjadi di Tambrau. Kadang orang datang ke sini pakai ilmu, kadang pulang tidak selamat. Wah, Itu Tambrau. Berapa kali untuk wilayah pantai utara ini ada yang datang pakai ilmu terus pulang pasti perahunya pecah. Iya. Jadi Mau seperti jaga-jaga itu. diri tapi akhirnya jaga diri bertentangan ternyata dengan alam di sini. alam. Jadi bukan masyarakatnya yang menggunakan Tapi puyi-puyi ya istilah alamnya sini Papua, yang tetapi menjaga. justru alamnya masih kuat. Ya. Alam di sini masih kuat sehingga kalau orang yang mau pakai ya kalau bisa ya Janganlah. pikir-pikir dulu mau datang ke Tambrau. Pokoknya di sini terakos. Boleh, hati-hati. boleh asal jangan buat hal-hal yang tidak menyenangkan di sini. Artinya mengambil sesuatu secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada pemilik wilayah dan lain-lain. Istilahnya mencuri lah. Ya. Masuk lewat jendela misalnya. Benar sekali kakak ya. Harus pamit baik-baik. Jadi kadang bukan manusianya yang ini tapi alamnya yang sendiri ya. sendiri membunuh. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian untuk hal-hal yang harus dijaga saat datang berkunjung ke Wisata Panser situs di sini. wisata di sini, ya berapa kali saya tegur pengunjung. Ya. Kita punya anggota-anggota militer Angkatan Darat yang ada di ini South catatan Sapor itu juga ya buat berapa bapak-bapak. kali pacaran di sini dengan menggunakan motor sampai ke sini ke dalam. Wah. Nah, itu saya pernah tegur dan saya sempat telepon dan Ramil langsung. Pada saat itu saya pulang kantor, saya ketemu, wah ini ada orang kayak masuk, saya ikut ke dalam, ternyata motornya parkir di situ kan. Waduh, ya, ada yang sekali patah di situ, hanya dia parkir motor di situ. Saya tegur, boleh masuk tapi tidak boleh pakai kendaraan karena ini kita jaga ini supaya ya bisa tetap kamu ada. datang ya, jangan sampai dia cepat rusak karena kendaraan masuk. Nah, kemudian sampah, saya juga pernah berapa sampah, kali betul tegur sekali, sampah-sampah plastik yang Air terjun.
Dan sebenarnya kalau saya lihat nih pasti ada nonton burung di wilayah sini Kak, karena ini hutannya tadi masih mentah. Untuk itu jangan tunggu lama lagi. Mari datang, belajar dan lihat langsung wisata Panser yang ada di Kampung Es Mambo. Dan juga ada di sana air terjun dan juga batu-batu. Nah, kita berharap apa yang disampaikan oleh Kakak Seko ini bisa menjadi catatan perhatian penting sehingga sebentar lagi kan mau 1 tahun Papua Barat Daya. Alangkah baiknya di awal ini kita mempersiapkan lebih baik sehingga masyarakat lokal, masyarakat adat Papua sendiri yang akan mengelola dan menjadi sampel bagi wajah Papua Barat Daya.